Halo semua, hari ini kita akan coba belajar basic rendering menggunakan Arnold Render. Sebelum kita belajar rendering, terlebih dahulu kita akan coba membuat ruangannya terlebih dahulu. Sebelum membuat ruangan, di sini kita akan coba melakukan beberapa settingan. Di antaranya kita bisa customize ke dalam unit setup. Nah, di sini metriknya bisa kita ganti ke cm. Lalu setelah itu dalam sistem unit setup kita bisa ganti ke cm. Setelah itu kita tekan OK dan OK lagi. Maka dia akan mengconvert apapun yang kita buat dalam cm. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat ruangan dengan panjang, lebar dan tingginya. Kita akan coba buat ruangan di sini dengan tinggi sekitar 3 meter dengan cara kita membuat sebuah box, lalu dalam tab modify di sini kita akan coba membuat tingginya kita buat 3 meter. Di sini kita akan mengetikkan 300 karena dia sudah mengconvert semuanya menjadi sentimeter. 3 meter berarti 300 cm. Kemudian lebarnya 400 yaitu 400 cm yaitu 4 meter, dan tingginya lebarnya 300 seperti ini. Kemudian saya akan coba membuat sebuah jendela. Di sini saya akan coba naikkan jumlah segmennya ya. Di sini saya bikin 2. Di sini saya bikin 2 juga. Setelah dirasa cukup, saya akan convert itu ke dalam bentuk editable poly. Kemudian di sini saya akan coba memilih vertexnya. Saya akan geser seperti ini. Lalu saya drag di sini, saya akan geser ke samping. Di sini saya akan drag lagi, saya akan geser. Kemudian saya akan drag lagi sampai bagian belakangnya juga terkena seleksi. Saya akan tarik ke atas. Setelah itu saya akan pilih polygon di sini yang saya gunakan untuk jendela. Kemudian akan saya delete. Nah, di sini saya sudah delete. Namun seperti yang kita lihat di sini, bagian dalam dari boxnya atau ruangannya itu masih satu sisi saja. Jadi dia belum punya volume atau ketebalan. Nah, untuk membuat ketebalan kita bisa melakukannya dengan cara di tab modify. Kita akan cari shell. Saya ketikkan S sampai dia ketemu shell. Nah, ini. Nah, jadi begitu shell dipilih, kita bisa atur ketebalannya misalkan berapa senti. Ketebalannya ke luar atau ketebalannya ke dalam. Misalkan di sini saya akan atur sampai dengan 5 cm. Oke, saya dirasa sudah cukup, saya klik kanan. Kemudian saya convert to editable poly. Nah, di sini kita sudah punya ruangan ya. Kita sudah punya ruangan yang dalamnya itu masih kosong. Kemudian setelah itu kita akan coba membuat sebuah kamera. Saya akan kembali ke 4 viewport dengan cara menekan Alt W. Oke, di sini adalah kita akan coba membuat kamera. Saya akan coba membuat kamera di sini ya. Di sini ada yang namanya kamera nih. Bentar. Kita akan coba membuat target kamera. Kita pilih target kamera. Kemudian dari atas saya akan drag dari ujung sampai ujung seperti ini.
Oke, setelah itu dalam perspektif viewport saya akan tekan tekan C untuk menggantinya ke dalam bentuk perspektif kamera. Saya tekan C. Nah, seperti ini. Dia masih belum terlihat apapun karena kameranya memang belum kita geser sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi di sini kameranya saya pilih di sini ya. Kemudian saya akan geser ke atas dalam left viewport. Nah, seperti ini. Oke. Kalau dirasa kurang lebar, kita bisa jauhkan, atau kalau seandainya jauh dia akan mentok ke ruangan bagian luar. Untuk itu kita bisa mainkan kedalaman kameranya dengan cara kita pilih kameranya, kemudian dalam tab modify lens itu bisa kita kecilkan seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Lalu kalau kita ingin melakukan pergerakan dari kamera, kita bisa melakukannya dengan cara kita tidak bisa menggunakan Alt dan klik tengah seperti biasa, karena ini sudah dalam bentuk perspektif kamera. Karena itu kita bisa menggunakannya orbit kamera seperti ini. Di sini kita aktifkan, baru kita bisa geser dia seperti itu. Bisa kita lihat begitu saya geser di sini, maka kameranya di sini juga akan ikut bergerak. Atau misalkan mau kita besarkan atau kecilkan, kita zoom bisa lakukan dengan di sini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan coba impor sofa dan objek-objek lain ke dalam ruangan ini. Caranya adalah di sini saya akan import, kita akan pilih file, saya import, saya akan pilih merge. Setelah itu kita akan cari file yang pernah kita buat, objek yang pernah kita buat. Di sini saya membuat sofa. Saya open di sini. Kemudian saya akan pilih semuanya. Saya tekan Alt, pilih semuanya, tekan OK. Nah, maka objek sofanya sudah terimport jadi satu. Nah, kemudian saya akan sesuaikan ukurannya objek sofa dengan ruangannya. Di sini sofanya terlihat besar ya. Karena itu saya akan coba membuatnya lebih kecil. Saya scale seperti ini dan saya tempatkan persis di atas permukaan lantai. Oke, seperti ini. Kemudian objek lain seperti objek bangkunya mungkin bisa saya tempatkan di tempat lain. Kalau terlalu besar bisa saya dibuat lebih kecil. Saya rotate dari atas, kemudian saya tempatkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba memisahkan antara bagian dinding dengan bagian lantainya. Di sini saya akan coba memilih bagian dinding yang besar ini. Nah, setelah itu saya akan coba menekan polygon di sini ya. Saya akan drag di bagian bawah. Oke. Nah, setelah itu dia akan terpilih seperti ini. Saya Alt W. Saya Alt W di sini. Nah, kemudian saya akan deselect bagian dindingnya dengan cara saya akan tekan Alt dalam posisi front viewport seperti ini. Saya tekan Alt seperti itu, maka yang terpilih hanya bagian lantainya saja. Setelah itu saya akan cari detach di sini. Oke. Ya.
seperti ini. Maka sekarang bagian lantai dengan bagian dindingnya sudah terpisah. Sekarang saya akan coba menggunakan UVW map untuk menempel tekstur dari lantainya. Di sini saya akan coba hide dulu untuk menyembunyikan bagian dindingnya. Kita klik kanan, kemudian hide selection, dia akan hilang. Kita akan fokus ke bagian lantainya dulu. Setelah itu kita bisa cari teksturnya yang mana kita suka. Di sini saya mempunyai tekstur wood floor. Kemudian saya akan drag ke sini. Setelah saya drag, saya akan coba menggunakan UVW map. Kemudian saya akan menggunakan metode planar dari atas ya. Di sini kita menggunakan Z. Kalau dirasa kurang kecil atau kurang besar, gizmonya bisa aktifkan dan kita tinggal scale seperti ini ya. Dirasa sudah cukup, klik kanan, kita convert to editable poly. Saya akan unhide selection, klik kanan, unhide all, yaitu mengembalikan lagi tampilan seperti sebelumnya. Di sini saya akan menempel sebuah tekstur tembok ke dalam dindingnya. Di sini saya punya tekstur tembok, saya drag di sini. Nah, kemudian sekali lagi karena ini bentuknya kotak, saya bisa menggunakan fungsi dari UVW map. Saya menggunakan metode box. Saya aktifkan gizmonya, kemudian saya bisa scale. Oke, seperti ini kurang lebih. Klik kanan, convert to editable poly. Saya akan outweigh lagi. Nah, bentuknya akan seperti ini apabila dari sudut pandang kamera. Sekarang apabila kita ingin membuat arah dari kameranya atau kita mau mengatur sudut pandang kameranya, kita bisa pilih kameranya. Nah, setelah kita pilih kameranya, di dalam perspektif sini sudah dalam sudut pandang kamera ya. Untuk mengubah perspektif dari sudut pandang kamera, kita tidak bisa menggunakan cara biasa seperti yang kita lakukan di perspektif. Kita bisa menggunakan di sini ada yang namanya orbit kamera. Orbit kamera berfungsi untuk mengarahkan sudut pandang kamera seperti ini. Kita lihat ya, apabila saya gerakan di sini, maka di sini juga akan ikut bergerak. Kemudian apabila saya ingin melakukan zoom in zoom out juga bisa. Ya, seperti ini. Pengaturan selanjutnya, kita pilih kameranya dan kita ke dalam tab modify. Di sini kita bisa mengatur lensanya. Oke, jadi di sini adalah pengaturan kamera semua ya. Selanjutnya kita akan mengatur render setupnya atau sistem rendernya dengan cara kalian bisa ke rendering, kalian bisa pilih render setup, atau di keyboard kalian bisa ketikkan F10 seperti ini. Lalu kita akan coba mengubahnya dalam skyline render, yaitu render basicnya ke dalam Arnold render seperti ini. Kita bisa atur di sini ya, di dalam resolusi gambarnya yang akan kita render. Kita pilih resolusi yang paling rendah saja, karena pada saat render kita pastinya tidak langsung jadi, tidak langsung bagus. Kita harus melakukannya berulang-ulang sampai dengan dia terlihat bagus. Karena itu kita bisa melakukannya dengan resolusi yang kecil terlebih dahulu. Di sini saya pilih 320 x 240. Oke,
Setelah itu saya geser. Setelah itu di dalam kamera, tab kamera, di sini saya akan pilih, kemudian saya akan pilih show save frame. Dengan show save frame diaktifkan, kita bisa melihat area atau sudut pandang kamera yang nanti bakal dirender. Dalam hal ini kita memakai 320x240. Kita bisa tes di sini dengan menekan tombol render. Oke. Jadi begitu saya ubah ke sistem render Arnold, pertama dia pastinya membutuhkan waktu lebih lama untuk merender satu frame, dan kedua pastinya tidak akan langsung terlihat bagus karena sebenarnya masih banyak pengaturan-pengaturan lain yang harus kita lakukan. Selanjutnya saya akan close di sini, kemudian saya akan tekan M untuk mengeluarkan material editor. Di sini ia akan keluar seperti ini. Nah, di sini material yang kita pakai atau tekstur yang kita pakai itu masih dalam keadaan material biasa. Nah, sekarang saya akan mengubahnya ke material khusus untuk Arnold. Jadi, di sini saya akan menggunakan physical camera. Saya akan pilih physical camera ya. Kemudian saya akan drag di sini. Oke, dia akan keluar seperti ini. Lalu saya akan memilih semua objek yang sudah ada di sini ya. Saya akan pilih semua. Kemudian saya akan tempel material basic dari physical camera ke objek yang sudah saya pilih. Dengan cara kita bisa klik kanan di sini, assign material to selection. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi abu-abu. Kemudian apabila saya menekan Shift Q untuk quick render, saya tekan Shift Q di keyboard. Oke, jadi hasil rendernya di sini sudah terlihat seperti abu-abu, dan kita lihat di sini sudah ada refleksinya ya. Karena material ini berbeda dengan material biasa, karena ini kan material yang dikhususkan untuk rendering. Oke, selanjutnya saya akan close. Lalu di sini saya akan membuat material baru dengan cara menggesernya. Nah, sekarang di sini saya akan coba membuat material khusus untuk rendering atau material Arnold. Kita akan coba ambil teksturnya di tempat yang biasa. Di sini saya akan coba menempelkan untuk material kayu ya, untuk lantainya di sini. Ya, di sini ada base colornya, saya akan geser. Nah, kemudian untuk menempelnya saya akan geser di sini ke dalam base color map. Oke, geser ke base color map. Kemudian saya akan pilih dari objek dari lantainya, lalu saya tekan di sini, klik kanan di sini, saya pilih assign material to selection. Apabila belum muncul teksturnya, saya akan klik kanan sekali lagi. Saya akan coba pilih show shade material in viewport. Nah, seperti itu, maka dia sudah muncul di viewport. Apabila kita tes lagi untuk render, saya tekan Shift Q. Oke, jadi dia sudah nempel, dan di sini kita lihat dia sangat mengkilap ya. Saya sangat mengkilap karena apabila kita tekan 2 kali di material, nah di sini ada banyak pengaturan. Kalau apabila kita ingin mengurangi mengkilapnya atau shiny-nya di lantainya, saya bisa tambahkan nilai roughness-nya. Misalkan saya tambahkan 0,5, kemudian saya akan render lagi. Oke, maka dia akan berkurang, dia akan hilang ataupun berkurang. Kalau misalkan saya tambahkan 1,
maka dia tidak akan ada roughness-nya atau mengkilapnya tidak akan ada. Oke. Nah, kita tinggal setting sesuai yang kita inginkan. Misalkan saya akan setting menjadi 0,3 atau 0,4. Saya shift Q lagi untuk quick render. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya akan coba gunakan material-material lain untuk objek-objek di sisanya. Saya akan geser physical material. Di sini saya akan coba tempel untuk sofanya. Saya pilih tekstur sofa. Saya drag di sini. Saya drag ke base color. Kemudian saya pilih sofanya. Saya assign material to selection dan klik sekali lagi show shade material in viewport. Selanjutnya saya akan pilih dindingnya. Karena kita sudah melakukan UVW map atau unwrap ya, berarti teksturnya nanti atau objeknya yang sudah kita tempel, kita tidak terlalu perlu mengatur pengaturan teksturnya lagi karena dia sudah mengikuti dari settingan-settingan UVW map yang sebelumnya. Oke, saya akan tambah. Saya akan pilih teksturnya lagi. Saya akan pilih kayu untuk bagian dari kursinya, kursi anak SD-nya. Saya tempel di sini di base color. Kemudian saya pilih kursinya. Kita assign material viewport dan show shade material in viewport. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama untuk bagian yang lainnya ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengaturan material. Saya pilih di sini material dinding dulu dari apa yang sedang saya buat. Jadi saya pilih material di sini, saya klik 2 kali. Kemudian saya bisa ketikkan nama di sini agar tidak salah. Material dengan material dinding, saya ketikkan di sini dinding. Karena ini dinding sifatnya sesuatu yang solid dan tidak ada unsur mengkilapnya, di sini roughness-nya bisa saya ganti ke 1. Karena dia sifatnya tidak mengkilap sama sekali. Kemudian ini adalah tekstur atau material untuk kursi anak SD. Saya klik 2 kali. Nah, di sini dia sifatnya kayu yang mempunyai sedikit mengkilap. Karena itu saya bisa buat dia 0,7 atau 0,8 seperti ini. Selanjutnya ini adalah sofanya. Sofanya juga sifatnya kain, berarti saya kasih nilai 1 karena dia tidak mengkilap sama sekali. Jangan lupa untuk memberikan nama di tiap-tiap materialnya. Ini lantai, untuk material lantai. Ini kursi. Oke. Sekarang coba kita render dengan menekan Shift Q. Oke, ya seperti ini. Di sini apa yang kita render tadi belum bagus karena kita belum sama sekali melakukan pengaturan lighting. Karena itu kita akan lakukan sekarang. Kita akan ke tab modify seperti ini ya, tab modify, kemudian kita pilih light, setelah itu dari photometric saya akan ganti ke Arnold light. Oke, Arnold light di sini saya akan pilih, kemudian dari atas saya akan
saya akan klik di mana saja seperti ini. Kemudian cahayanya saya pilih. Dalam pengaturan modify ini saya akan coba atur dia yang tadinya quartz, saya akan ganti ke sky dome. Oke, diganti sky dome. Apabila saya render di sini, oke, hasilnya akan seperti itu, dan dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merendernya. Jadi sky dome itu seperti cahaya matahari yang menerangi secara global. Kemudian kita masih dalam keadaan terpilih light-nya. Di sini dari sky dome saya akan coba buat karena ini kita render interior, di portal mode-nya saya akan coba ganti ke interior only, dan dari angular saya ganti ke light on. Setelah itu saya akan coba shift Q untuk rendernya lagi. Ya, oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi pencahayaan tadi berguna untuk memberikan pencahayaan di lantai seperti ini. Oke, kita close lagi. Setelah itu saya akan coba tambahkan cahaya lagi. Saya ke Arnold Light. Di sini saya ke Arnold Light. Kemudian saya akan ganti yang tadinya distant, saya akan ganti ke quartz. Ya, saya akan klik dalam dari samping. Saya akan klik samping seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian di dalam fotografi kamera saya akan geser. Kemudian saya akan arahkan itu dari luar menuju jendela. Saya akan geser 90 derajat seperti ini. Saya arahkan ke sini. Ya, lalu di dalam tab modify saya akan atur besarnya, panjang dan lebar saya akan atur. Oke. Jangan lupa quartz light-nya kita harus menyalakan atau mengaktifkan portal di sini. Kemudian kita akan coba render. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan-pengaturan yang lain. Saya akan menambahkan, kita akan pilih sky dome-nya terlebih dahulu, cahaya sky dome-nya terlebih dahulu ya. Kemudian dalam intensity-nya di sini saya akan memakai tekstur. Saya akan klik map di sini. Jadi saya akan coba menambahkan suasana dari eksterior ke dalam interior dengan menambahkan map tekstur yang kita bisa ambil dari internet. Saya cari di sini. Kemudian saya akan memilih yang ini. Ya, saya akan pilih yang ini. Kita akan download di sini. Di sini ada banyak konfirmasi pilihan, size-nya. Oke, saya akan download yang ini. Kemudian setelah kita download, saya akan pilih tekstur, saya akan pilih map di sini, bitmap. Kemudian saya akan pilih di mana saya akan menaruh file hasil downloadan tadi. Saya akan taruh di dokumen. Oke, saya akan ke dokumen. Kemudian di sini saya akan cari
file yang barusan saya download. Nah, ini dia. Saya open. Saya oke. Di sini sudah ada teksturnya, kemudian kita akan coba render ya. Nah, di sini kita lihat suasananya menjadi lebih biru ya, karena dia mengaplikasikan gambar yang HRD event yang tadi saya install, yang saya download ke dalam scene. Hasilnya menjadi seperti ini. Saya akan close terlebih dahulu, kemudian saya akan coba menambahkan satu cahaya lagi. Saya akan kembali ke Arnold Render, Arnold Light, lalu saya akan ganti ke dalam point light. Saya akan pilih point light. Jadi point light itu seperti cahaya lampu. Saya akan klik di sini point lightnya, kemudian dari samping saya akan naikkan ke atas ya, seperti ini. Kalau kurang jelas saya akan tekan F3 di sini ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Lampu yang saya taruh sini. Kemudian dalam tab modify saya akan tambahkan nilai dari intensity-nya. Oke, yang tadinya 1 saya tambahkan menjadi 100. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba render lagi, shift Q lagi. Dia menjadi lebih terang. Nah, setelah ini untuk supaya kita bisa mendapatkan pencahayaan yang terbaik, kita bisa ke render. Kita ke render setup lagi. Jadi di sini kita akan coba ganti sistem rendernya ke sistem render real time. Jadinya apapun yang kita lakukan perubahan di dalam scenes ini langsung berpengaruh kepada hasil rendernya. Untuk itu dari production di sini saya akan ganti ke active shade mode. Jangan lupa render dalam Arnold. Kemudian resolusi rendernya masih tetap seperti biasa. Oke, jangan lupa di sini kita ke quotes render kamera ya, dan kita kunci di sini. Kita kunci, kemudian saya akan render. Nah, di sini kalau kita lakukan perubahan, misalkan kita lakukan perubahan di dalam lampunya, misalkan posisi lampunya saya geser di sini, dia langsung berubah. Maka pencahayaannya langsung berubah seperti ini. Jadi di sini kita akan lebih mudah mendapatkan pencahayaan yang paling baik. Gitu. Di sini kita bisa mengatur, misalkan sky dome-nya bisa kita atur, intensity misalkan kita tambah, ataupun kita juga bisa menambah exposure dari intensity-nya. Seperti itu. Ataupun juga kita bisa mengatur cahaya-cahaya yang lain. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa trial and error ya untuk melihat pencahayaan yang paling bagus. Ya, sekarang apabila kita ingin mengubah eksterior dari ruangannya yang di sini berwarna hitam, saya bisa menekan 8 di keyboard untuk mengeluarkan environment dan efek. Atau kalau dalam rendering ini kalian bisa klik environment di sini. Oke, di sini yang warna hitam bisa saya ubah langsung, misalkan menjadi warna kekuningan seperti ini, putih kekuningan.
Oke. Lalu apabila warna dari eksteriornya saya mau custom lagi, saya mau ganti ke warna pemandangan, saya bisa lakukan itu dengan menekan none di sini. Saya tekan bitmap, kemudian saya ambil file HRDI yang barusan saya download, saya open. Oke, maka dia sudah berganti. Nah, di sini saya lebih suka warna yang semula ya, yang putih kekuningan. Karena itu saya klik kanan di sini, saya akan clear. Jadi warnanya seperti ini. Nah, kita lihat di sini sebenarnya masih banyak noise di sini ya. Rendernya juga belum terlihat halus. Nah, sebenarnya untuk meningkatkan kualitas render, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah dalam tab Arnold Render di sini ya, Arnold Render. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menaikkan jumlah samples ya. Sampel diffuse yang tadinya 2 bisa saya ganti ke 10, dan kamera ini bisa saya ganti ke 7 atau 5. Ini kita bisa coba-coba saja. Setelah itu saya akan coba render lagi. Apabila di sini saya ingin menghentikan dari real time rendernya, saya bisa ganti ke yang tadinya active shade, kita ganti ke production lagi, ke awal lagi. Lalu jangan lupa Arnold ya. Setelah itu kita render. Nah, di sini dia akan render, namun karena sampelnya saya naikkan, tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, ini adalah hasil renderannya. Kita lihat kalau kita zoom di sini, dia sudah tidak ada noise-nya ya. Noise yang tadi ada sudah jauh lebih berkurang. Itu karena di sini nilai diffuse dan kameranya saya naikkan. Karena itu kualitas rendernya juga akan meningkat, tapi konsekuensinya membutuhkan waktu untuk merender lebih lama. Dengan resolusi sebesar 320 dan 240 di komputer saya, itu membutuhkan waktu sekitar 5 menit gitu. Ini tergantung dari spesifikasi komputer masing-masing. Seperti itu. Nah, sekarang saya sudah merender satu image lagi, dimana satu image ini nilai samples diffuse-nya sudah saya turunkan kembali. Kameranya 3, diffuse-nya 4, dan hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat kualitasnya jauh beda banget dengan hasil diffuse yang sebelumnya, yang memang sudah tinggi. Jadi apabila kita ingin menaikkan kualitas gambar, patokannya adalah di sini. Kita tinggal menaikkan jumlah diffuse-nya sebanyak yang kita inginkan, maka dia akan makin halus kualitas gambarnya. Tapi konsekuensinya waktu rendernya pasti akan lebih lama. Namun di 3ds Max ada yang namanya fasilitas denoiser. Denoiser di sini berfungsi untuk memperbaiki kualitas gambar. Jadi apabila kita tidak ingin waktu rendernya terlalu lama, dengan menaikkan jumlah dari sampelsnya, kita cukup menggunakan jumlah sampel yang seadanya, kemudian kita render dan mendapatkan hasil maksimal seperti ini. Kita bisa memanfaatkan fasilitas denoiser untuk menghilangkan noise yang ada di sini. Nah, caranya adalah, tapi dahulu saya akan tutup kedua buah hasil renderan ini. Saya ke Arnold Render. Saya akan ke Kamam dulu, Kamam ya. Di sini saya akan pilih filenya, saya akan centang di sini. Saya akan ke Files,
Kemudian di dalam dokumen atau di mana saya terserah kalian, saya akan coba membuat sebuah folder baru. Folder itu akan memuat hasil render. Saya kasih nama render di sini. Ya. Jadi hasil renderan itu akan disimpan ke dalam folder yang namanya render ini. Ya, di sini saya akan kasih nama terserah satu atau apa aja boleh. Saya akan save. Ya, jadi hasil renderannya akan tersimpan di dokumen render dan namanya satu. Oke, setelah itu barulah saya akan coba render lagi. Oke, kita akan render. Ya, di sini sudah selesai dan kita lihat hasil kualitas renderannya. Di sini masih banyak noise, masih belum terlalu bagus. Nah, hasil ini akan disimpan ke dalam folder yang barusan saya buat di dalam dokumen ya. Saya menaruhnya dalam folder render. Di sini akan terbentuk tiga file seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan ke denoiser. Oke. Di sini outputnya saya aktifkan, kemudian saya akan load input filenya. Jadi di sini ada input, ada output. Inputnya itu saya akan load di sini. Nah, inputnya ini adalah folder yang barusan yang di dokumen, terus render. Nah, ini filenya EXR dalam formatnya. Saya akan pilih inputnya. Oke. Kemudian outputnya sendiri kita pilih dan kita bisa kasih nama mau yang kita inginkan gitu. Misalkan di sini saya kasih nama output misalkan. Oke, setelah itu saya akan save. Nah, di sini settingannya saya buat jadi 1. Kemudian setelah itu saya akan coba lakukan denoise. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita tunggu. Ya, sudah selesai ya, denoising complete. Oke, setelah itu saya akan ke foldernya, tempat dimana saya menaruh hasil render. Nah, ini adalah hasil rendernya. Hasil render itu adalah output ini. Nah, ini kita akan coba buka Photoshop. Kita akan buka Photoshop, kemudian saya akan drag di sini. Oke, saya bisa S alpha ataupun transparansi juga bisa. Saya akan melakukan S alpha. Oke. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, ini kualitas gambarnya karena cuma 320 240, jadi tidak terlalu besar, tapi kita lihat hasil rendernya sudah cukup bagus ya dibandingkan dengan hasil aslinya. Ini adalah hasil aslinya. Kita bandingkan. Nah, seperti ini. Oke. Cukup berbeda jauh. Dimana di sini denoise-nya dia sudah menghilangkan noise yang ada di sini sehingga digantikan seperti ini. Oke, seperti itu. Apabila kita ingin melakukan save, kita bisa melakukannya terlebih dahulu, tapi kita harus dalam image kita buat dia menjadi 8-bit channel. Ya kan, ada pengaturan seperti ini. Di sini kita bisa ke exposure S gamma, atau kalian bisa ubah-ubah ke yang lain juga bisa. Kalian bisa kurangi atau dilebihkan exposure-nya. Oke, silahkan seperti ini, dicoba-coba sendiri. Setelah itu ya oke. Baru setelah kita ubah ke 8-bit channel, barulah bisa kita save ke
ke dalam format yang kita inginkan, entah itu JPEG ataupun PNG. Oke, seperti itu. Ya, nah di sini saya akan coba menjelaskan sedikit penggunaan material dalam 3ds Max. Di sini saya akan close dulu ya. Saya close. Saya ingin membuat sebuah sphere ya, sebuah sphere di sini. Kemudian saya akan buat satu, lalu saya letakkan di atas lantai. Saya akan copy. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba tekan M untuk memanggil material editor. Oke, dalam material editor di sini saya akan coba ke physical camera, physical material. Saya akan klik 2 kali. Nah, di sini warnanya apabila saya ganti ke warna merah, ini akan ganti ke warna merah. Nah, untuk menempelkannya ke material, saya pilih dulu objeknya. Setelah itu saya di sini saya akan klik kanan di sini, saya assign material. Kemudian show material in viewport. Apabila kita ingin melakukan pengaturan lain, misalkan saya ingin bahwa bolanya itu berbentuk speed off atau tidak mengkilap, saya tinggal menaikkan jumlah roughness-nya menjadi 1. Namun apabila saya ingin menggunakan makin mengkilap, saya letakkan saja dia ada di 0. Seperti itu. Lalu apabila saya ingin menggunakan material kaca, saya bisa geser lagi. Di sini sebenarnya ada banyak template material ya, banyak template material kita bisa pilih. Misalkan saya mau buat sebuah kaca, saya tinggal pilih itu dari ada yang thin atau solid geometry. Di sini saya akan pilih solid geometry. Setelah itu saya akan assign material ke objek yang terpilih, seperti itu. Kemudian setelah sudah, saya akan ke Camom lagi. Saya akan coba menaikkan rendernya yang tadinya 320/480, saya akan coba naikkan jadi 720/486. Kemudian saya akan render. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Dia lebih besar karena saya menggunakan resolusi yang lebih besar daripada yang tadi. Lalu setelah saya kasih fungsi denoisers di sini, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Jadi di sini ada bola dengan material chrome warna merah dan material kaca. Oke, seperti itu ya.